Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 8 Februari 26 malam, tak hanya menjadi saksi kekalahan Persija Jakarta. Lebih dari itu, Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut berubah menjadi panggung emosi tempat tensi, gengsi, dan amarah bercampur di penghujung laga panas kontra Arema FC. Peluit panjang sudah dibunyikan. Skor 0-2 terpampang jelas di papan skor, menandakan kekalahan menyakitkan bagi tuan rumah. Namun drama justru baru benar dimulai setelah pertandingan usai. Kericuhan pecah, adu argumen terjadi. Pemain, ofisial, hingga jajaran pelatih dari kedua tim terlibat dalam ketegangan yang membuat laga ini tak sekadar tercatat sebagai hasil pertandingan, tetapi juga sebagai malam penuh cerita. Menurut pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza, insiden bermula dari gol kedua Arema FC yang dicetak winger asal Brasil Gabriel Silva di masa injury time. Gol tersebut seakan menjadi palu terakhir yang memukul harapan Persija untuk bangkit. Namun bukan hanya golnya yang menjadi sorotan. Selebrasi Gabriel Silva disebut menjadi pemicu utama keributan. Sejak awal pertandingan berjalan normal. Tapi setelah gol kedua, Gabriel melakukan gestur yang tidak pantas dengan mengejek ke arah bangku cadangan kami. Itu tindakan yang sangat tidak menghormati, ujar Souza dalam konferensi pers pasca laga. Selebrasi itu membuat emosi bangku cadangan Persija tersulut. Situasi yang semula terkendali berubah menjadi panas dalam hitungan detik. Ketegangan semakin personal bagi Mauricio Souza. Gabriel Silva bukan nama asing baginya. Winger Arema FC itu merupakan mantan anak asuh Souza saat masih menangani Flamengo U20. Souza mengaku kecewa. Bukan hanya sebagai pelatih lawan, tetapi juga sebagai sosok yang pernah membimbing sang pemain. Dia pernah menjadi pemain saya. Saya sudah meminta Dalberto untuk mengingatkan dia agar menjaga sikap dan menunjukkan respek. Tapi setelah pertandingan, saat saya hendak bersalaman, justru dia datang dan mendebat saya. Lanjut Souza. Momen jabat tangan yang seharusnya menjadi simbol sportivitas justru berubah menjadi percikan konflik, tak berhenti di situ. Souza juga melontarkan kritik tajam kepada pelatih Arema FC Marcos Santos atau Marquinhos. Pelatih asal Brasil itu dituding bersikap provokatif sepanjang pertandingan. Menurut Souza, perilaku Marquinhos mengingatkannya pada pertemuan pertama kedua tim di Malang. Perilakunya sama seperti di Malang. Di luar lapangan komunikasinya sopan, tapi saat pertandingan dia ingin tampil sebagai pahlawan. Bagi saya itu tidak perlu, sindir Souza. Meski demikian, Souza menegaskan dirinya tidak ingin memperpanjang polemik. Ia memilih menutup insiden tersebut dengan sikap profesional. Drama seperti ini kadang terjadi dalam sepak bola. Yang terpenting pertandingan sudah selesai. Selamat untuk Arema atas kemenangannya, pungkasnya. Kekalahan ini bukan hanya soal harga diri. Hasil buruk tersebut membuat Persija Jakarta semakin tertinggal dari rival abadi mereka, Persib Bandung, dalam persaingan papan atas BRI Super League 2025-2026. Di saat Persija tersandung dan emosinya meledak di SUGBK, Persib justru melaju dengan kepala dingin. Hasil positif dan fokus yang semakin tajam. Usai menuntaskan laga kontra Malut United dengan kemenangan 2-0. Persib Bandung tak punya banyak waktu untuk larut dalam euforia. Maung Bandung langsung mengalihkan fokus ke ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Lawan berikutnya bukan tim sembarangan. Ratchaburi FC sudah menanti di leg pertama babak 16 besar, Rabu, 11 Februari 2026 di Thailand. Modal Persib jelas positif. Kemenangan atas Malut United membuat kepercayaan diri tim meningkat. Beckham Putra Nugraha dan kawan berada dalam tren yang solid, baik secara permainan maupun mental. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodek, menegaskan bahwa persiapan menuju laga Asia dilakukan dengan detail dan tanpa tergesa-gesa. Ia menyebut akan mempelajari kekuatan Ratchaburi melalui rekaman video pertandingan. Kami akan melihat dulu tayangan videonya dan melihat bagaimana mereka bermain. Mereka adalah tim yang kami hadapi di masa pramusim. Saat itu kami bermain imbang 2 sama ujar Bojan. Dalam laga pramusim tersebut,
2 gol Persib diborong oleh Beckham Putra Nugraha, sebuah catatan yang menjadi referensi. Namun bukan jaminan. Selain aspek taktik, Bojan juga memberi perhatian besar pada kondisi kebugaran pemain. Jadwal padat membuat rotasi dan manajemen fisik menjadi krusial. Pertama, kami harus memantau siapa pemain-pemain yang cedera. Setelah itu kami pergi ke Thailand untuk mendapatkan hasil yang positif. Jelasnya, pelatih asal Kroasia itu sadar betul bahwa bermain di luar kandang Asia bukan perkara mudah. Ada faktor cuaca, atmosfer stadion, hingga tekanan supporter tuan rumah yang bisa memengaruhi performa. Salah satu kabar paling menarik dari persiapan Persib adalah diboyongnya striker anyar asal Spanyol Sergio Castel ke Thailand. Meski baru bergabung latihan, Castel langsung masuk rencana tim untuk laga Asia 2, Sergio Castel akan pergi. Dia sudah didaftarkan dan dia akan bermain, ujar Bojan Hodak di Bandung, Sabtu 7 Februari tahun 2006. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan penuh staf pelatih terhadap kualitas sang striker. Memang dia masih sedikit kaku setelah penerbangan jauh, tapi dia tetap ingin berlatih. Itu hal yang positif. Bisa dilihat, dia punya sentuhan bagus, tinggi, besar, dan kuat. Lanjut, Bojan El Toro diharapkan memberi dimensi baru dalam serangan. Persib terutama menghadapi tim-tim Asia yang dikenal kuat secara fisik. Selain Castel, 2 rekrutan anyar lainnya juga berpeluang tampil. Dion Marks disebut memiliki kesempatan bermain menyusul cedera yang dialami Julio Cesar. Sekarang Julio Cesar cedera. Jadi Dion Marks mungkin punya peluang untuk bermain, kata Bojan. Sementara untuk Layvin Kurzawa, pendekatannya lebih hati-hati. Kami harus berhati karena dia absen lama. Tapi secara fisik dia sudah terlihat jauh lebih baik. Dia akan mendapat beberapa menit, ungkap Bojan. Layvin Kurzawa sendiri menyatakan kesiapannya. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu masuk dalam rombongan Persib ke Thailand bersama Dion Marks dan Sergio Castel. Kurzawa tak ragu menyebut target Persib di laga ini. Target kami memenangkan pertandingan ini. Tampil dengan mentalitas yang bagus, tidak kebobolan, dan mencetak gol sesuai rencana, ujar Kurzawa. Meski mengaku belum sepenuhnya mengetahui kekuatan Ratchaburi, ia yakin lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Mereka lolos ke babak 16 besar, itu menunjukkan kualitas mereka. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, katanya. Bojan Hodak menilai Ratchaburi FC sebagai tim yang solid. Dengan karakter khas sepak bola Thailand, penguasaan bola rapi dan pemain asing berkualitas. Mereka tim bagus, banyak menahan bola, punya pemain asing yang kuat. Tapi seperti semua tim, mereka juga punya kelemahan. Kami akan mencoba memanfaatkan itu, tutur Bojan. Malam panas di SUGBK dan persiapan tenang Persib menuju Thailand seolah menggambarkan dua dunia yang kontras di Jakarta. Emosi meledak, konflik mencuat, dan kekalahan meninggalkan luka di Bandung. Fokus terjaga, rencana disusun, dan mimpi Asia perlahan didekati dengan kepala dingin. Persaingan di sepak bola Indonesia terus berjalan. Drama selalu ada. Namun di balik itu, konsistensi dan ketenangan seringkali menjadi pembeda saat Persija masih meredam bara emosinya. Persib sudah mengemas koper, menatap Asia, dan bersiap membawa nama Indonesia melangkah lebih jauh.